Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mikologi. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang berbeda dari video-video sebelumnya. Di video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan saya dalam mengisi P2KB di CPD online, khusus untuk teman-teman profesi preka medis dan informasi kesehatan yang akan memperpanjang STR tapi masih bingung gimana cara inputnya. Nah, simak videonya sampai selesai ya. Pertama, sebelum input P2KB, kegiatan di P2KB, kita masuk dulu ke CPD online. Buat teman-teman yang belum punya akun CPD online, registrasi dulu di menu member registration. Nanti di sini ada beberapa keterangan, nanti bisa dibaca sendiri sama teman-teman. Pilih link yang formiki.cpdnakes.org. Nanti teman-teman isi data pribadi, nama lengkap, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, gelar depan, gelar belakang, kemudian upload foto dengan latar belakang merah dengan rasio 4:6. Ukuran file jangan lebih dari 150 KB ya. Kemudian alamat tinggal, alamat, kota, kode pos, telepon, dan nomor handphone. Kemudian keanggotaan, status keanggotaan, terus anggota daerah, anggota cabang. Ini anggota cabang biasanya setingkat kabupaten atau kota. Kemudian pendidikan, di sini ada nama institusinya. Kemudian jika ada peminatan, diisi peminatannya apa, tanggal masuk, bulan dan tahun masuk, kemudian bulan tahun keluar, kemudian upload ijazah, alamat kantor jika yang sudah bekerja. Kemudian di sini ada pilih metode pembayaran untuk membayar iuran. Pilihannya ada Bank Artagraha, Mandiri, BNI, dan CIMB Niaga. Ini nanti bentuknya virtual account ya. Kemudian email, terus kalau bawahnya ulangi email, kemudian daftarkan. Nanti setelah didaftarkan, teman-teman nunggu beberapa hari untuk divalidasi sama admin. Kemudian setelah divalidasi, nanti teman-teman akan menerima email balasan berupa user ID dan password yang nantinya akan digunakan untuk login di CPD online. Nanti tampilan emailnya seperti ini. Kemudian kita login, masukin nomor user ID-nya, kemudian passwordnya. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Nanti di sebelah kanan atas kita bisa lihat KTA kita. Tampilannya seperti ini. Coba perbesar. Nah, nanti tampilannya seperti ini KTA-nya. Ada nomor registrasi, ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat. Dan di sini keterangan cabang, kita anggota DPC mana gitu ya. Kalau saya di Jakarta Pusat. Nah, kemudian untuk mulai input kegiatan di P2KB, pilih menu P2KB. Kemudian klik permohonan melakukan P2KB. Kemudian ini contoh soalnya saya udah pernah ya, jadi di sini udah ada data suratnya. Nanti teman-teman yang belum pernah, nanti di sini akan kosong. Kemudian klik tambah. Nanti masukin nomor STR-nya, nomor STR yang mau diperpanjang. Kemudian ini sudah ada otomatis, diisi pas tanggal lulus, kemudian isi perguruan tinggi,
Kemudian isi tanggal selesai kegiatan, ini disesuaikan dengan tanggal berakhirnya masa berlaku STR. Kemudian klik simpan. Terus setelah itu untuk mulai ngisi, kemudian di menu borang pengisian. Nah, di sini ada banyak nama kegiatannya, ada 26. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang teman-teman punya. Sini ada kerja pelayanan profesional, ini untuk yang kerja di pelayanan kesehatan ya, jadi staf reka medis. Per 1 tahun itu kita punya SKP 2, dihitungnya 2. Jadi kalau misalkan 2 tahun jadi 4 gitu seterusnya. Nah, kita mulai coba nginput, misalkan contoh kerja di pelayanan kesehatan sebagai staf reka medis. Klik input. Nah, di sini masukin nama institusinya, misalkan di Rumah Sakit A, tempatnya di Jakarta Pusat misalkan. Lama kerjanya misal anggaplah 3 tahun. Nah, nanti di sini upload dokumen bukti. Kalau misalkan masih aktif kerja, nanti bisa minta surat keterangan aktif kerja ke bagian SDM biasanya ya, atau ke bagian tata usaha kalau di puskesmas. Jadi di-upload. Filenya jangan lebih dari 300 KB. Kemudian nama filenya jangan pakai spasi. Soalnya kalau ukurannya lebih dari 300 KB atau nama filenya ada spasinya, itu gagal di-upload nantinya. Sini tanggal mulai kegiatannya, misalkan tanggal 1 Januari 2018 misalkan, 2017 misalkan. Kemudian tanggal akhirnya anggaplah tanggal 1 Januari 2020. Kemudian klik simpan. Oh iya, ini dokumen tidak boleh kosong. Ini hanya contoh ya. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Kalau misalkan punya pengalaman kerja di lebih dari satu tempat pekerjaan atau di lebih dari satu tempat fasilitas kesehatan, nanti tinggal diulang aja ngisinya. Misalkan yang pertama di Rumah Sakit A selama 3 tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian Rumah Sakit B dari tahun berapa sampai tahun berapa, gitu seterusnya. Kemudian input kegiatan yang lain, di back dulu. Misalkan seminar, biasanya seminar itu kan sering ya, ada di kegiatan nomor 9, berpartisipasi dalam kegiatan seminar, workshop, lokakarya, atau diskusi panel. Klik input, nanti tinggal input nama kegiatannya apa. Misalkan revolusi reka medis, ini materinya, ini pilihannya bidang kesehatan lainnya dan RMIK. Ini materinya pilih yang RMIK. Link kegiatannya nasional. Kemudian tempatnya misalkan di mana, di webinar atau di Jakarta atau di mana, di Depok, itu tinggal disesuaikan aja. Penyelenggaranya siapa, bisa dari mungkin dari DPP Formiki atau dari yayasan pendidikan apa gitu. Nanti disesuaikan. Kemudian ini upload sertifikatnya, sertifikat seminarnya. Regulasinya sama kayak tadi, ukuran filenya tidak boleh lebih dari 300 KB dan nama filenya tidak boleh ada spasinya. Ini tanggalnya, tanggal berapa, klik simpan. Kemudian kalau seminar itu kan biasanya banyak ya, nggak cuma satu.
Ya tinggal diulang aja, di klik input lagi, disimpan lagi, seperti itu seterusnya sampai selesai semua kegiatannya. Yang pasti harus SKP-nya lebih dari 25 ya, supaya bisa diproses selanjutnya. Kemudian setelah semua terinput, nah untuk ngecek data yang kita input itu sudah benar atau belum, pilih menu yang buku log. Nah, di sini pilih periode tahun kegiatannya, misalkan tahun 2018. Kemudian pilih search. Nah, ini dia kan udah ada nih. Kalau saya periode 2018-2019 itu ada kerja pelayanan profesional dan berpartisipasi dalam kegiatan seminar. Ada dua kegiatan nih seminarnya. Untuk melihat lebih detailnya, klik detail. Nah, di sini ada tanggal, ada nama tema kegiatannya, tema seminarnya, materinya, kemudian lingkup kegiatan, tempat penyelenggara, dokumennya di sini udah ada semua. Berarti ini udah terinput. Kemudian coba yang tahun 2017 nggak ada kegiatan apa-apa. 2019 nah, seminar juga ada 3 seminar, berarti ada 6 SKP. Detailnya tinggal diklik detail. Nah, kalau misalnya ada kesalahan tinggal diedit di sini, nanti bisa dirubah-rubah. Nah, setelah itu kalau kita udah yakin semua data yang terinput udah benar, kemudian kita ke menu dokumen persyaratan. Ini untuk kita mengajukan validasi validasi kegiatan-kegiatan P2KB ke Formiki. Ini ada dokumen persyaratan tambahannya. Kalau saya pakai 3 dokumen: bukti bayar iuran tahun 2020, STR lama, dan ijazah RM. Di-upload. Nah, ini kalau punya saya kan udah diperiksa nih. Jadi di sini udah ada keterangannya. Pemeriksa. Di sini ada namanya, admin dari Formiki-nya, Mas Yoga. Nah, di sini ada rangkumannya nih. Jadi kita pilih periode STR. Nah, di sini udah ada rangkumannya, SKP yang diperoleh berapa. Kemudian di sini juga ada hasil evaluasinya nih. Di sini ada keterangan hasil evaluasi ini tuh diperoleh setelah kita di data yang tadi diverifikasi oleh Formiki. Oh iya, setelah upload dokumen persyaratan, kita ajukan dulu verifikasi ke Formiki-nya. Kita masuk ke, kalau saya ini kan contohnya pakai DPP Formiki ya, jadi masuknya ke web Formiki DPD DKI. Nah, mungkin buat teman-teman yang dari daerah lain, mungkin tampilan webnya akan sedikit berbeda. Cuma kalau untuk alur dan regulasinya sih kurang lebih akan sama ya. Cuma tampilan webnya aja yang beda-beda. Nah, tadi kan terakhir itu dokumen persyaratan udah diupload semua. Kita ajukan verifikasi ke Formiki DKI dengan cara masuk ke web Formiki DKI, kemudian pilih menu hubungi kami, klik pengajuan surat.
formulir pengajuan surat menyurat ke DPD Pormiki DKI. Pilih yang ini nih, klik link berikut pengajuan surat menyurat. Nah, ini nanti tinggal ngisi alamat email, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, D3RM. Kemudian asal perguruan tingginya tinggal dipilih, kalau nggak ada dimasukkan di sini. Nomor HP, nah di sini suruh upload KTA atau bukti bayar atau screenshot histori pembayaran di CPD online. Kalau saya kemarin nguploadnya bukti bayar iuran. Kemudian ini upload screenshot CPD online. Jadi ini tampilannya yang ini nih, yang di screenshot. Nah, yang ini yang di screenshot. Jadi keterangan nama kita sama ada keterangannya Pormiki cabang Kota Jakarta Pusat. Nah, ini di screenshot. Kemudian diupload. Nah, diupload pilih surat. Nah, kita kan untuk pengajuan verifikasi ya. Nah, kita pilih yang pengajuan verifikasi CPD online. Ini. Coba. Nggak usah lah ya. Jadi kayak gitu. Nanti sudah di next. Nanti biasanya cepet sih. Besoknya juga biasanya ada email balasan dari Pormikinya. Kalau misalkan ada kesalahan nanti diberitahu di emailnya bahwa data yang kita input itu ada kesalahan. Nanti kesalahannya di mana kita dikasih tahu. Nanti contohnya seperti ini. Saya juga kemarin sempat salah, ada kesalahan data, dia dikasih tahu contohnya seperti ini. Nah, setelah diperbaiki kita pengajuan lagi. Nanti dapat balasan bahwa data kita sudah divalidasi semua. Jadi SKP kita udah masuk 25. Setelah itu, setelah kita diverifikasi, kita cek di menu rangkuman penilaian. Nah, hasil evaluasi P2KB. Pilih periode STR. Nah, di sini. Di sini berdasarkan penilaian. Jadi narasinya berdasarkan penilaian atas dokumen program P2KB dengan identitas pribadi, nama lengkap, nomor anggota Pormiki, maka yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi nilai SKP sehingga layak mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasinya di sini. Nah, tinggal download. Nah, ini tampilan surat rekomendasi dari Pormiki untuk memperpanjang STR. Nanti surat ini dipakai untuk syarat pengajuan STR di KTKI, di web KTKI. Cuma berhubung pada saat video ini dibuat, web KTKI sedang maintenance sehingga tidak bisa diakses, baru bisa diakses tanggal 5 Januari 2021. Jadi mungkin sampai sini dulu informasi yang dapat saya bagikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Oh iya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi mohon maaf kalau ada alur atau langkah-langkah yang tidak berurutan sesuai alur. Mohon maaf, cuma secara garis besar seperti ini gitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.